Ada kembali di Sinta Today pemirsa, 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu, belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Bagaimana sosok ADP semasa hidupnya, dan kita simak penuturan Sodirin, teman dekat diplomat ADP di KBRI Myanmar bersama dengan jurnalis Indo News Lukman Hanafi berikut ini. Misteri kematian diplomat muda ADP saat ini masih menjadi polemik, dan saya Lukman Hanafi kebetulan saat ini secara eksklusif akan bertanya langsung kepada teman dekat, kerabat dekat yang pernah bareng bersama almarhum selama bertugas di Myanmar. Dengan siapa, Mas tadi? Sodirin. Mas Sodirin, ya. Mas Sodirin, langsung saja saya mau tanya. Mas Sodirin tahu kalau Mas ADP ini meninggal? Tahu dari teman yang mengabarin. Kapan tahunya, Mas? Tahu waktu hari Selasa, tanggal 8. Tanggal 8. Ya. Itu apa katanya, yang kabarnya yang diterima Mas Sodirin seperti apa? Meninggalnya di kosan, kepalanya, mukanya dililit lakban, sepenuhnya mesti teka-teki, kematiannya secara tidak wajar. Ya. Apa yang dirasakan Mas Sodirin waktu dengar Mas ADP meninggal tidak wajar itu? Kaget? Kaget, shock. Terus saya tanya dengan beberapa teman yang pernah di Yangon, KBRI, Myanmar, ya berita meninggalnya Mas Daru memang betul. Itu diketahui pagi hari, sekitar pukul 8. Ya. Mas kan dulu berapa lama sih bareng sama Mas Daru ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Setiap hari bertemu berarti ya? Hampir setiap hari bertemu. Menurut Mas Sodirin ini, sosok Mas Daru ini orangnya seperti apa sih? Orangnya baik, pendiam, tidak neko-neko. Ya. Ya. Jadi kalau sempat ini dapat kabar juga bahwa ada kemungkinan Mas Daru ini bunuh diri. Itu kalau Mas Sodirin yang pernah bareng ini kira-kira percaya nggak? Kalau bunuh diri saya nggak percaya. Iya. Kenapa Mas nggak percaya? Nggak percayanya, orangnya baik sih, Mas Darunya. Tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk gitu. Berarti orang yang nggak neko-neko ya? Kerja dan kerja saja. Kalau sepengetahuan Mas Sodirin, apa sih pekerjaan Mas Daru ketika di sana? Seingat saya, Mas Daru membantu di bidang politik ya. Seingat saya. Setiap hari nyari informasi seputar politik itu ya? Untuk dilaporkan. Ya. Kalau Mas Daru kan di sana bareng teman-teman satu kantor namanya ya? Satu kantor. Para diplomat gitu ya? Iya. Itu kalau dari pandangan Mas Daru, pekerjaan mereka sebetulnya banyak resiko nggak sih? Resiko seperti apa?
Tidak ada ya, Tidak ada karena hanya itu mencari berita. Oke. Ya, mencari berita. Jadi nggak pernah dapat keluhan dari aduh ini kok ternyata mau nyari info ini ternyata diancam sana diancam sini, nggak pernah dengar itu. Oh tidak pernah dengar ada ancaman. Waktu almarhum di sana posisi masih staf lokal, belum jadi diplomat. Oke. Ya. Tapi sering memang urusan yang politik-politik ya? Politik, ya. Oke. Kalau sepengetahuan Mas Daru, ketika pekerjaan politik itu termasuk pekerjaan yang kalau saya ngomong misalnya tingkat keberatan dengan misalnya ada politik, ada ekonomi, ada hukum dan macam-macam, ada di urutan 1, 2, 3, 4, politik ini di urutan yang paling berapa peringkatnya, Pak? Politik paling atas. Paling atas mencatat politik. Serem dong ya, berarti berurusan dengan orang-orang itu ya? Berurusan dengan ini ya, dengan cari-cari berita dari beberapa sumber. Oke. Ya. Oke, jadi terus Mas Sodirin, kan dengar tadi ada misalnya bunuh diri nggak percaya. Ya kita berharap sih bukan yang kita menuduh ya, ini korban pembunuhan dan sebagainya. Tapi ada nggak sih Mas Sodirin ini ada kecurigaan, nggak percaya kalau bunuh diri, apalagi ini ditemukan aneh kepalanya ada kejanggalan itu. Iya, kejanggalan itu. Curiga sih boleh, tapi tidak bisa menuduh. Iya, karena nggak menuduh, tapi tetap punya curigaan itu ya. Iya. Sempat ini kenal dengan istrinya Mas Daru juga? Pernah tahun 2014 almarhum dan istri datang ke rumah kampung saya Wonosobo. Ya, waktu sempat itu cerita apa di sana? Ya ngobrol hal-hal ini santai biasa gitu, tidak ada yang inilah diobrolkan serius gitu. Ya. Karena kangen-kangenan aja ya. Oke. Ketemu almarhum terakhir saya tahun 2015 pas saya nikah. Oke. Iya, bulan April tepatnya. Jadi cukup lama ya. Iya. Tapi cukup lama. Yang tidak ketemu langsung misalnya komunikasi lewat HP, lewat apa sering masih? Jarang. Sangat jarang, Pak. Setelah almarhum jadi diplomat, saya sangat jarang komunikasi, mungkin tidak lebih dari 10 kali. Menanyakan apa kabar sekarang, di mana, penempatan di mana gitu. Yang terakhir ngabarin waktu di Argentina. Saya sekarang di Argentina, Mas. Gitu. Tidak. Itu sebelumnya kan di Timor Leste. Iya. Mas Dirin, saat waktu di Yangon, Myanmar, di sana juga sudah marak soal judi online, terus orang-orang pada yang ketipu ya kalau bahasa modernnya adalah perdagangan orang. Belum sih, Pak. Belum ya. Waktu saat saya di sana masih orang terbatas punya HP Android. Dan HP pun sangat mahal SIM cardnya. Ya. Tapi kalau misalnya pribadinya Mas Daru ini, kan dia kerjanya ngumpulin politik ya? Iya. Itu termasuk orang yang ini nggak sih? Apa istilahnya? Kan ada orang yang gigih, jadi pokoknya harus ini belum dapat dicari sampai dapat untuk dikumpulkan. Termasuk itu apa? Ya ntar dulu dah gitu. Termasuk gigih, orangnya gigih, semangat bekerja, mengumpulkan berita dari beberapa sumber. Jadi pokoknya dari segala sumber siapapun itu dia termasuk gigih yang mencari-cari ya? Iya. Nah kalau dari ini kembali lagi ketika kemarin dapat kabar itu Mas Dirin dapat kabar almarhum Mas Adep ini meninggal. Iya. Dari teman-teman kan ya di dari teman-teman. Ada di perbincangan di teman-teman apa Mas pada yang ketika kan kaget, aduh kaget. Ada pembicaraan nggak, aduh ini kok jadi begini atau gimana, itu ada nggak? Teman-teman juga pada curiga bukan bunuh diri, curiganya ada yang orang melakukan kejahatan. Jadi selama ini sekarang lagi di Jakarta berarti belum ketemu lagi ya, hanya belum. Ya sejak almarhum jadi
diplomat. Saya ketemu terakhir ya pas saya menikah tahun 2015. Kalau di grup-grup tadi kan kalau nggak salah ada grup ya di ini, ada grup ya. Grup apa namanya yang Kim Komunitas Indonesia Myanmar. Iya. Sempat dari pembahasan ini di grup pembahasan si almarhum ini meninggal. Pembahasannya mengucapkan bela sungkawa dan ini ikut prihatin gitu ya. Ya sempat banyak yang ini kaget. Ya, dapat kabar yang terakhir Mas Daru udah meninggal di kosan. Gitu. Kalau Mas Diren tadi yang teman-teman ada yang ngomong ya sempat curiga kan boleh ya gitu. Iya. Apa sih yang membuat teman-teman termasuk Mas Diren tadi juga curiga gitu, yang membuat Mas Diren ngerasa curiga? Kenapanya Mas? Ya curiganya melakban sendiri. Karena Mas Daru almarhum itu orangnya baik dan pendiam. Ya. Bahkan saya sempat dengar katanya Mas Daru ini termasuk punya semacam kelainan, jadi apa istilahnya kayak macam fetish itu, kelainan yang memuaskan dengan cara yang aneh. Kepuasan seks ini masuk akal nggak sepengetahuan Mas? Sepengetahuan saya waktu di Myanmar tidak ada. Nggak ada ya? Iya, tidak ada yang punya kelainan apapun. Orangnya sehat. Jadi termasuk nggak percaya lah kalau nggak percaya. Ya. Mas Daru, Mas Diren. Iya. Apa yang Mas Diren akan sampaikan kepada keluarga, karena Mas Diren juga pernah ketemu ya dengan istrinya. Iya. Kira-kira dengan meninggal almarhum, apa yang akan disampaikan kepada keluarga? Saya menyampaikan ikut berduka cita yang mendalam dan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu segera terungkap kematian yang janggal. Oke, Mas Diren, terima kasih untuk informasinya nih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan semua segera terungkap ya. Terungkap. Pemirsa, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2009 hingga 2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi meyakini diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya dengan wajah terlilit lakban merupakan korban pembunuhan. Kalaupun memang betul ada sidik jari hanya korban, kalau orang lain melakukan kan bisa pakai sarung tangan, namanya bunuh diri. Itu kita harus melihat dari arah mana itu namanya itu dililitkan. Kemudian pada saat melilit itu bernapas kan, itu napas kan bagaimana posisi tangan ini kan. Apakah dia masih bernapas atau sudah nggak ada seperti orang tenggelam. Yang kedua, apakah dia diberikan obat di mana dia menjadi tidak sadar. Kalau tidak sadar, bagaimana dia melibatkan kepalanya. Berarti kan ada orang melibatkan kan. Logikanya begitu kan. Menurut saya itu 100% pembunuhan.